Makanya kalian warga Indonesia jangan menghujat. Mr. Beast pun sampai bingung kenapa Willy dihujat di negaranya sendiri, padahal dia pengen mengharumkan Indonesia di mata internasional. Hola netizen yang tercinta, Willy Salim tengah mendapatkan banyak hujatan dari netizen yang berbakti. Pasalnya, Willy Salim kerap kali membuat konten yang mengatakan ambisinya untuk mengalahkan follower Mr. Beast. Bahkan beberapa konten Willy Salim mengungkapkan ingin mengharumkan nama bangsa, membanggakan Indonesia dengan memiliki followers yang mengalahkan Mr. Beast. Namun niatnya ini menuai berbagai respon, ada yang mendukung, ada juga yang menghujatnya. Willy Salim pun menanggapi hujatan-hujatan itu. Dalam salah satu video Willy Salim mengatakan bahwa dia tidak habis pikir kenapa ada orang yang begitu membencinya hanya karena niatnya untuk mengalahkan Mr. Beast demi membanggakan Indonesia. Dia menjelaskan bahwa kontennya sudah mendunia dan dia bahkan sedang merencanakan sesuatu yang besar dengan Mr. Beast. Dia juga menekankan bahwa dia akan terus berjuang untuk mencapai mimpinya meskipun banyak yang menghujatnya. Willy Salim berjanji untuk terus berbagi lebih besar lagi di masa depan dan tidak akan menyerah. Percaya diri boleh, sadar diri lebih baik. Pertama, gue mau minta maaf sama kalian semua. Gue sadar mungkin gue emang belum pantas buat bawa nama Indonesia. Gue akuin gue salah dan egois karena terlalu berambisi. Gue juga sadar mungkin mimpi gue ketinggian. Kata-kata gue terlalu sombong, terlalu percaya diri untuk naik level ke jenjang internasional. Dari hati gue yang paling dalam, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Gue beneran pengen dunia tahu kalau orang-orang Indonesia itu hebat-hebat. Pastinya bisa lewat siapa aja, nggak harus lewat gue. Atau bisa jadi kalian yang lagi nonton video ini. Jangan ada perpecahan, ayo kita saling bersatu. Jadi selama 6 bulan terakhir, gue udah ngerencanain untuk bikin sebuah karya gebrakan besar berskala nasional dengan hadiah 1 miliar rupiah pertama di Indonesia dan satu-satunya terbuka untuk umum dari Sabang sampai Merauke. Kalian semua berkesempatan untuk ikutan. Gua terbangin langsung ke Jakarta untuk berkompetisi. Gamenya masih rahasia, cukup sulit dan beresiko, penuh perjuangan. Siapin mental kalian, hadiahnya nggak bisa didapetin dengan cuma-cuma. Gue juga akan berkolaborasi menggandeng seseorang yang sangat besar. Gue belum bisa kasih tahu sekarang, masih rahasia, surprise. Tapi kalian tahu dia siapa. Tunggu tanggal mainnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anda ingin mengharumkan nama bangsa dan negara di mata dunia, tidak harus menjadi atlet profesional ataupun artis internasional. Cukup ngalahin Mr. Beast. Anda sudah mengharumkan bangsa Indonesia di mata dunia. Dan perlu diingat, orang ini mengajarkan kita supaya tidak memiliki mental pengemis, mental minta-minta, yang hanya berharap belas kasih atau pemberian dari orang lain. Tapi kira-kira beliau lagi ngapain? Jadi Willy Salim tuh followersnya turun dari 58 juta sekian jadi 57,2 juta sekarang. Gara-gara dia mau nyaingin Mr. Beast, minta-minta di follow sama netizen. Padahal Billy melarang untuk minta-minta gitu kan. Nih gue akan netral ya, karena gue gak kenal secara pribadi sama Willy. Gue sebagai orang awam yang main TikTok ngeliat Willy Salim yang ngerasa dia hebat banget. Dia keren banget. Di umur dia yang baru 22 tahun dia udah punya akun dengan followers sebanyak itu. Bahkan bisa ngalahin Raffi Ahmad yang artis lama, terus Atta Halilintar yang udah YouTube dari lama. Kalau buat gue aja keren banget ya, gimana keluarganya, gimana teman-temannya, pasti bangga banget gitu sama Willy kan. Cuman kalau sampai di mata Indonesia ya dia biasa aja, nggak segitu membanggakannya. Karena ya jujur aja belum ada hal yang dilakukan sama Willy ke Indonesia. Kalau cuman masalah followers mah itu cuma masalah angka. Terus yang dia bilang mau nyaingin Mr. Beast, kalau dia bilang mungkin atau enggak, ya mungkin, bisa jadi. Cuman ya akan menjadi perjalanan yang panjang banget. Dan gak sekarang, mungkin lo ngerasa
ngerasa TikTok lo lebih besar daripada dia, tapi lo nggak bisa ngalahin kepamorannya dia. Dan itu hal yang wajar karena MrBeast aja jam terbangnya udah 12 tahun lebih, jauh kalau dibandingin sama Willy. Jadi menurut gue nggak usah buru-buru lo ngeklaim gue akan ngalahin MrBeast. Ya udah, nikmatin aja dulu, ambil naikin jam terbang lo gitu kan, pelan-pelan lama-lama juga orang makin kenal lo. Dan satu lagi, jangan terlalu terpaku sama angka. Mau followers lo tinggi juga, kalau misalkan lo nggak ada gunanya ke Indonesia, lo nggak akan bisa bikin bangga Indonesia. Dan kalau misalkan orang nggak kenal lo juga percuma followers banyak. Lagi viral ya Willy Salim yang katanya pengen ngalahin followersnya MrBeast dengan iming-iming katanya kalau misalnya banyak yang follow dia bakalan kasih hadiah. Iya, tapi lihat ya, kalian tahu kan Bobon Santoso followers dia cuma segini dan gak banyak drama ya, gak ngemis-ngemis followers. Dia selalu kontennya berbagi loh ya, dia selalu bagi-bagiin tuh. Pernah ke Papua juga ya kan, pelosok-pelosok dia suka bagi-bagi makanan, masak besar tuh tanpa drama gitu. Kenapa nggak kalian ramein aja nih Bobon Santoso ya, dibanding Willy Salim yang katanya pengen ngalahin MrBeast tapi nggak tahu mau arahnya kemana. Mungkin dia mah memperkaya diri sendiri ya kan. Cuman Bang Willy lah orang di Indonesia ini satu-satunya yang bisa membawa nama Indonesia harum di mata dunia. Atlet-atlet kita yang berprestasi yang dapat emas, itu nggak dianggap jadi prestasi. Mendiang Pak Habibie yang sampai mau dikasih keluarga negara Jerman. Aduh, nggak bisa mengalahkan kerennya Bang Willy nanti ketika mengalahkan MrBeast. Makanya kalian warga Indonesia jangan menghujat. MrBeast pun sampai bingung kenapa Willy dihujat di negaranya sendiri, padahal dia pengen mengharumkan Indonesia di mata internasional. Pandawara, iya aduh, jauh Pandawara itu jauh di bawah Bang Willy, jauh, nggak keren. Ngapain dia kayak gitu kegiatan sosial? Nggak lebih keren bagi-bagi HP. Kalian ingat itu ya, kalian besok mending kalian bagi-bagi HP. Harum nama Indonesia di mata dunia kalau kalian bagi-bagi HP. Itu bisa kolaborasi kalian nanti, entah sama siapa lah, terserah suka hati keluarga kalian. Memang keren kali Bang Willy ini, wah. Respect Bang Willy. Orang-orang yang hujat Bang Willy itu nggak tahu perjuangan Bang Willy dari nol, berjuang demi kalian, demi kalian, tolonglah. Pesan moral kepada Willy Salim. Sehat-sehat Bang. Lah, itu katanya mau balap MrBeast dia itu. Ya elah, mana bisa balap MrBeast. MrBeast. MrBeast itu udah banyak. Iya, MrBeast itu banyak banget itu. Dari like-nya aja udah berapa? 900 ya? Mau sejuta ya? Mau se-M? 100 juta. Mau 100 M. 1 juta maksud gitu. Nah yang sukanya ke 1 juta. Tahu ya apa? Lah gue lagi ngomong ini. Guys, ada yang udah tahu belum? Follower Willy Salim udah turun nih, gue kasih lihat. Kemarin gue tuh masih lihat tuh followernya masih 58,5 M. Sekarang turun jadi 57,7. 800.000 follower unfollow dia. Inilah akibatnya kalau ngomong terlalu tinggi dan terlalu angku. Ini dahsyat banget sih turunnya. Tapi nggak tahu ya, memang dia orangnya seperti ini atau gimana ya. Tapi lama-lama gue lihat kayak kebanyakan drama gitu loh. Mungkin orang-orang yang udah unfollow dia lihat dia tuh kayak apa sih kok lama-lama kayak gini. Menurut gue lu harus cepet-cepet memperbaiki diri deh. Kamu cari tahu dulu apa yang salah dari diri gue, kenapa gue banyak yang unfollow. Ingat ya Will, kamu bisa sampai sekarang ini, bisa sampai setinggi ini tuh ya karena netizen. Tapi kamu juga harus ingat, kalau kamu terlalu angkuh cara bicaranya, netizen juga bisa bikin kamu, oke? Followers Willy Salim turun drastis dari 58 juta turun jadi 57 juta. Kalau kita mengikuti seluruh konten Willy Salim dari mesin capit berhadiah, borong jajanan, borong Alfamart, dan juga bagi-bagi uang atau berbicara di tumpukan uang, semua berbau material rupiah dan juga hadiah. Jadi gue bisa beropini, setengah dari followers Willy Salim
itu orang-orang yang mengharapkan dirinya bisa ada di dalam videonya, entah yang mendapatkan rupiah atau mendapatkan hadiah. Bahkan gak jarang mungkin ada di antara followers Willy Salim yang berpikiran ketika nanti bertemu Willy Salim di jalan, dia akan ditanyakan, udah follow akun Willy Salim atau belum? Kalau belum, Anda nggak bakal dapat hadiah. Itu kan sebenarnya. Emang lu kira Willy Salim bikin konten kayak gitu nggak terkonsep, nggak dirundingin dulu dengan timnya, nggak mempertimbangkan apa impact untuk dirinya dan akun sosial medianya? Udah pasti dipertimbangkan. Ketika dia memberi satu iPhone, dia pasti berharap impact untuk dirinya lebih dari harga satu iPhone. Coba taruhan sama gua, dari 57 juta followers Willy Salim, berapa ratus yang mendapatkan hadiah dari dirinya? Setelah video Haji Thorik, sekarang muncul lagi nih yang di komen-komenan gue. Apa? Tebak, Kak, bangun Kak, Willy Salim sudah mau 50 M followers. Gue nggak peduli mau berapa kek dia followersnya, terserah dia udah. Elah, semuanya aja lu kasih ke gue, kasih tahu ke gue. Kan gue bisa lihat ya kan. Gue temenan sama Willy Salim juga kagak gue. Ngapa gue jadi harus tahu dia followersnya berapa? Ganggu gue tidur lagi. Gue disuruh bangun, monyet banget. Suruh bangun gue cuman gara-gara mau ngeliat followers dia, buat apa? Monyet. Suara gue tuh lagi gak bagus nih, lagi serak gue. Sekarang gue harus ngoceh lagi gara-gara Willy. Babi. Udah ya, stop gue bilang. Orang-orang stop. Kagak usah komen yang bener-bener aja sesuai konteks. Ya kan gue ngomongin apaan tuh, ya kan? Udah di komen sesuai. Gak usah, Kak bangun, Willy udah. Gak peduli gue Willy udah berapa followersnya. Monyet. Willy Salim udah resmi klarifikasi dan minta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang terdalam. Ya, aku awalnya udah respect banget, dia udah mau minta maaf, udah mau ngakuin kesalahannya. Karena tujuan awal aku buat video itu supaya dia minta maaf dan mengakui kesalahannya. Dia udah ngomong kok aku terlalu ambisi, aku terlalu egois. Dia udah ngomong kok, aku udah respect banget. Wah, dia udah ngakuin kesalahannya, jir. Gua jadinya nggak usah buat video lagi lah tentang dia. Dia udah sadar gitu. Tapi ternyata story IG-nya ternyata masih berperang. Ternyata dihina dan diajak sama bapak-bapak anak dua. Ekspresi gua, ternyata ekspresi gua. Coba kalian, nih gua kasih lihat nih foto-fotonya. Gua nggak munafik, gua nggak jilat ludah sendiri. Siapa sih yang nggak senang lihat followers gua bertambah? Taruhan sama gua, ya tahu seneng lihat followers bertambah. Tapi kata-kata gua nggak jilat ludah sendiri. Kalian jangan jadi mental pengemis, kalian jangan suka minta-minta. Ayo bantu follow aku, ramaikan aku mau mengalahkan Mr. Beast. Nggak jilat ludah sendiri, nggak jilat ludah sendiri. Udahlah bang, nanti dibilang lah aku pansos nyenggol-nyenggol abang terus. Abang aku udah respect lo kemarin, minta maaf udah ikhlasin semuanya, lepaskan, minta maaf dengan tulus. Jangan minta maaf untuk memperbaiki citra dan untuk menaikkan followersnya lagi.